Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dari Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, BP 2018. Baiklah, saya akan membacakan sifat dan aplikasi nanomaterial sebagai katalis heterogen. Keluaran dari nanosains dan nanoteknologi adalah berupa material yang berdimensi nanometer atau disebut dengan nanomaterial, yaitu semua material yang memiliki ukuran partikel antara 1 sampai 100 nanometer. Struktur, sifat dan fungsi dari nanomaterial secara bertahap mulai dimengerti dengan ditemukannya beragam manfaat dari nanomaterial serta perkembangan instrumen karakterisasi modern. Tipe pembuatan dan sifat-sifat nanomaterial magnetik. Nanomaterial magnetik dapat dibuat menggunakan 3 macam metode, yaitu secara fisika, kimia, dan manfaatkan mikroba. Salah satu pembuatan nanomaterial magnetik secara fisika adalah dengan teknik elektron beam litografi. Cara ini dapat menghasilkan nanomaterial dengan ukuran partikel yang relatif sangat kecil, yaitu 5-10 nanometer. Elektron beam litografi dibagi lagi menjadi 3 tipe, yaitu sistem scanning atau single atau multiple Gaussian beam, yaitu mempunyai 2 keunggulan, fleksibel dan murah. Sistem paparan paralel dengan keunggulan berupa kecepatan produksi yang tinggi dan biaya murah, serta sistem hibrid yang lebih kompleks dibandingkan dengan cara Gaussian. Cara kedua pembuatan nanomaterial magnetik adalah dengan metode kimia yang meliputi beberapa teknik, yaitu sol-gel, kompresipitasi, dekomposisi termal suhu tinggi, dan metode elektrokimia yang dapat ditemukan pada beberapa referensi atau 2, 8, 13, 14. Untuk metode pembuatan nanomaterial magnetik menggunakan mikroba masih jarang, walaupun ada peneliti yang mulai mengeksplorasi cara ini. 15,16. Sifat khas dari nanomaterial magnetik adalah memberikan respon terhadap medan magnet eksternal berdasarkan kuat atau lemahnya respon. Nanomaterial ini diklasifikasikan menjadi 5 tipe, yaitu diamagnetik, paramagnetik, ferromagnetik, antiferromagnetik, dan ferrimagnetik. 2 faktor utama yang mempengaruhi sifat magnet dari suatu material adalah pH medium ketika dilakukan pembuatan material serta kenaikan temperatur. Nanomaterial magnetik sebagai katalis. Nanomaterial magnetik dapat diaplikasikan sebagai katalis heterogen pada sebagai macam reaksi kimia. Penggunaan material ini mendapat perhatian dari peneliti-peneliti di sebagai belahan dunia disebabkan karena tidak korosif, mudah dipisahkan dari campuran reaksi, dapat digunakan dan diperoleh kembali atau reusable and recoverable. Beberapa jenis reaksi kimia yang menggunakan nanomaterial magnetik sebagai katalis untuk mengakselerasi proses sintesisnya. Sintesis biodiesel. Reaksi sintesis biodiesel dapat dilakukan dengan menggunakan paduan atau alloy nanomaterial magnetik seperti Ca atau Fe304@Si02, Mg0 atau Mgai204, dan CsH2pW12040 atau FeSi02, MVZnL. Narozi membuat nanomaterial Ca atau Fe304@Si02 dalam 3 tahap. Sintesis benzimidazol dan benzotiazol. Magnetite yang dimodifikasi silika dan kolagen atau Fe304@Si02 atau kolagen.
dapat digunakan sebagai katalis pada sintesis senyawa benzimidazol dan benzotiazol, di mana senyawa ini merupakan senyawa heterosiklis yang memiliki berbagai aktivitas biologi. Nanomaterial termodifikasi tersebut dapat digunakan secara berulang sampai dengan 4 kali reaksi dengan tetap menghasilkan rendamen produk yang tinggi 73-97%. Reaksi Heck dan tandem Mizoroki-Heck. Kekuatan magnet dari material ini mencapai 80 mu atau G. Aplikasi pada reaksi Heck menunjukkan bahwa nanokatalis ini sangat aktif dengan 0,1% mol Fe304 Si02 palladium selama 6 jam dan suasana basah atau K2CO3 akan menghasilkan produk reaksi dengan 100% konversi. Reaksi tandem Mizoroki-Heck juga dapat dilangsungkan menggunakan nanomaterial magnetik yaitu poley, vinilpirolidon yang terlading palladium dan besi. Nanomaterial ini sangat aktif dan menghasilkan produk dengan rendamen tertinggi sebesar 96% hanya dalam waktu 30 menit. Hidrogenasi nitroaromatik. Kurtan dan co-authors melakukan pembuatan nanokatalis magnetik paduan Fe304 dan perak dengan dimodifikasi oleh asam nikotinat. Fe304 Nico Ag yang digunakan pada reaksi hidrogenasi senyawa nitroaromatik menjadi turunan anilin 30. Kekuatan magnet dari material ini mencapai 50 mu atau G pada pemberian medan magnet 15.000 oe. Reaksi hidrasi dan hidrosianasi. S. Rostamizadeh et al. Membuat nanomaterial atau AFE203 atau MCM 41HSAU dari kombinasi reaktan atau AFE203 MCM 41 atau 3-mercaptopropil trimetoxisilana atau MPTMS dan HAUC14. Katalis atau AFE203 MCM41 HSAU mampu mempercepat laju reaksi hidrasi alkuna menjadi suatu vinyl alkohol yang terhubung dengan cincin aromatik. Reaksi ini dapat dijalankan pada temperatur kamar dan pada berbagai macam variasi pelarut seperti dioksan, metanol, dan air. Akan tetapi, rendamen tertinggi 100% berhasil dicapai ketika reaksi dilangsungkan tanpa menggunakan pelarut atau solvent free. Sintesis senyawa imidazol. A. Maleki et al. Membuat nanomaterial magnetik Fe304 Si02 urea yang digunakan pada reaksi sintesis imidazol. Sifat magnet dari Fe304 Si02 urea lebih rendah apabila dibandingkan dengan Fe304 Si02 dan Fe304. Magnetit Fe304 mempunyai kemagnetan 50,5 mu atau G 4000 oe dan Fe304 Si02 sebesar 38,2 mu atau G 8000 oe. Sementara itu Fe304 Si02 urea hanya 24,7 mu G 8000 oe. Nanomaterial Fe304 Si02 urea mampu digunakan hingga 6 kali pengulangan reaksi dengan prosedur yang sama dengan nilai rendamen 95, 92, 92, 90, 86 dan 80%. Sintesis senyawa kromen. Senyawa kromen dapat disintesis menggunakan nanomaterial magnetik CuFe204 sebagai katalis. Sebelum diaplikasi pada sintesis,
CuFe204 dibuat terlebih dahulu melalui teknik kompresipitasi dengan bantuan gelombang ultrasonik dalam medium pH basa. Prekursor berupa CuS04 dan FeC13 dilarutkan dalam air bebas ion melipor dan disonikasi selama 15 menit. Reaksi adisi Michael. Nanomaterial Fe304 terfungsionalisasi L-dopa atau L3,4 dihidroksifenilalanin yang terkoordinasi dengan Cu2 berhasil dibuat oleh A. Datta et al. Dan digunakan pada reaksi adisi Michael. Fe304 disiapkan dengan metode kompresipitasi menggunakan FeC12 dan FeC13. Setelah Fe304 terbentuk, ditambahkan ke dalam larutan panas L-dopa dan disirrer selama 24 jam. Sekian dari sifat dan aplikasi nanomaterial sebagai katalis hidrogen yang saya bacakan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.